melihat Nabi dan Rasul itu tampaknya keren. Kemudian lautan lagi jadi di daratan. Kemudian Nabi Ibrahim usianya apa Pak? Kebal dibakar api oleh Namrud. Kemudian Nabi Sulaiman usianya lebih keren Pak. Lebih keren anak kecil apa? Bisa bicara dengan seluruh binatang. Walaupun tongkatnya masih ada, laut merah pun masih tetap di laut Pak. Tidak ada regenerasinya Pak. Tidak ada regenerasinya. Nabi Sulaiman itu paham antara semut sama dengan semut itu beliau paham. Mujizatnya Nabi Ibrahim sudah tidak ada. Al-Quran itu masih efektif. Walaupun nabiku dan nabimu, walaupun rasulku dan rasulmu sudah wafat 1400 tahun yang lalu, dan Al-Quran itu masih efektif sampai nanti matahari itu terbit ke arah barat. Ini yang menjadikan anak dan antum harusnya paham betul ya. Karena sesungguhnya mukjizat paling besar yang Allah berikan di bawah kolong langit dan di atas bumi ini adalah Al-Quran. Makanya kita lihat Nabi membangun peradaban dengan sahabat yang berjumlah 120.000 sahabat, itu yang pertama diajarkan itu Al-Quran. Pada waktu itu ada emporium yang kokoh dan adidaya yang bernama Romawi, yang sudah nancep ratusan tahun Pak. Dan di timur juga ada emporium yang juga kokoh juga bernama Persia. Tapi lihat, nabiku dan nabimu tidak menyuruh para sahabat untuk belajar sana curi informasi di Romawi, lalu kita patahkan emporium mereka. Enggak. Kita lihat Pak, nggak sampai 30 tahun, cuma 25 tahun Pak. 2 tahun setelah Rasulullah wafat, emporium Romawi yang adidaya dan kokoh yang nancep sudah ratusan tahun di atas muka bumi itu rontok. Siapa yang merontokkannya Pak? Umar bin Khattab. 2 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi inilah yang menjadikan anak dan antum. Berapa banyak orang itu ketika mendengar Al-Quran itu meneteskan air mata Pak. Kita kan melihat ketika sholat raweh yang imamnya merdu, walaupun makmum tersebut gak paham tentang makna dan arti dari Al-Quran tersebut, meneteskan air mata. Berapa banyak kita lihat sosial eksperimen Pak di barat, ketika beli itu didengarkan Al-Quran di dalam telinganya, kamu mengatakan instrumen apa ini? Indah sekali. Nah mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasul Pak. Makanya ada salah satu kisah Pak. Keluarga yang berada di Amerika ini masuk Islam gara-gara Al-Quranul Karim Pak. Keluarga ini Pak libur, kalau hari ini healing ke suku pedalaman yang berada di Mesir Pak. Kemudian ketika healing bersama istri dan anaknya, dia mendapatkan suara lantunan Al-Quran yang dia kira musik. Karena orang barat taunya musik. Pada saat itu tahun 90-an Pak, masih Islamofobia. Kemudian dia beli kasetnya Pak. Kemudian dia balik lagi ke Amerika. Kemudian setiap breakfast Pak, setiap sarapan pagi selalu disetel. Tenang saya kalau nyetel musik ini. Dia belum beriman kepada Allah dan belum beriman kepada Rasul. Suatu ketika Pak, ada circle kantornya, teman kantornya main imigran dari Mesir. Kemudian mendengar ketika dia sedang breakfast di rumahnya, sedang makan pagi, sarapan bersama istri dan anaknya, imigran itu datang. Kemudian dia lihat, ini kan suara Al-Quran. Dia kan bukan orang Islam. Ditanya sama imigran pekerja Mesir ini, Pak, ayo Muslim, apakah kamu Muslim? Enggak. Loh, ini yang kamu setel ini Al-Quran, kitab suci saya. Bukan. Ini pemusik yang saya dapatkan di suku pedalaman di Mesir. Kemudian imigran ini ngajak, ini bukan. Ayo kita datang di Islamic Center di Amerika, saya tunjukkan. Ternyata betul Pak. Ternyata dia mengatakan, saya itu setiap pagi ketika banyaknya masalah,
ketika banyaknya problem, yang saya setel itu instrumen ini, hidup saya itu menjadi tenang. Lihat beliau ketika tahu itu Al-Quran, Pak, beliau sekeluarga bersyahadat. Makanya ada kisah juga, Pak, seorang dokter kulit yang gara-gara mendapatkan sobekan atau potongan ayat, Pak, beliau masuk Islam dari surat Quran An-Nisa ayat yang ke 54, Pak. Ya, dokter kulit ini, Pak, ketika jalan dia mendapatkan potongan ayat dan sobekan Al-Quran, Pak, mungkin terjatuh, student saya terjatuh sobek, kemudian dia waktu itu di barat masih Islamofobia, orang pada benci dengan Islam, kemudian simpan dia, kemudian dalam tulisan tersebut, Pak, kertas tersebut ada tulisan Arabnya, ada terjemah Inggrisnya yang berbunyi innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan liyadzuqul adzab. Itu kan tentang neraka. Kalau kita memahaminya, Pak, tentang siksa kerasnya neraka. Tapi dokter kulit ini, Pak, dari Quran surat An-Nisa berbeda pandangannya. Ini enggak mungkin itu susunya Muhammad. Dia ngira, Pak, Al-Quran itu karangannya Muhammad. Enggak mungkin. Simpen itu, Pak. Lembarannya dimasukkan ke sakunya, dibawa ke kantornya, dimasukkan ke belajarnya. Dia tanya-tanya. Kemudian ada circle di kantornya itu, Pak. Tanya, ini kitab sucimu enggak ini? Iya, ini ada dalam surat An-Nisa. Enggak mungkin, Bro. Muhammad kan hidup 1400 tahun yang lalu. Sedangkan perkembangan kedokteran masalah kulit, Pak, tentang masalah kulit itu berkembang setelah pasca Perang Dunia Pertama. Karena belum ahli kulit mengerti betul. Karena seluruh saraf itu letaknya di kulit. Makanya Allah dalam Quran surat An-Nisa mengatakan innalladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naro. Barang siapa yang mengingkari ayat kami akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nabijat juluduhum, neraka itu apinya, Pak, sifatnya itu mampu membakar kulit, Pak. Enggak sampai menghanguskan tulang. Jadi ketika kulitnya itu terbakar habis, diganti lagi dengan kulit yang baru. Iya, dokter melihatnya, nggak mungkin ini kitabnya yang dikarang Muhammad. Dia temennya, Pak, ngajak ke Islamic Center lagi. Ayo, kita lihat kan. Kita dilihatkan, betul. Mungkin Al-Quran ini karangan Muhammad. Pasti ini adalah karangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan belum syahadat. Itu dari beberapa sosial eksperimen, Pak. Berapa banyak orang yang masuk Islam gara-gara mendapatkan satu atau dua potongan ayat, dia tersentuh mendapatkan hidayah. Doana dan antum harusnya betul-betul mendalami Al-Quran. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah itu akan mengangkat derajat suatu kaum itu karena dia memuliakan Al-Quran. Allah pun akan menghinakan suatu kaum ketika dia meremehkan dan meninggalkan Al-Quran. Pertanyaan saya, mungkin hari ini kok Islam itu masih di bawah? Makanya sampai tokoh Yahudi itu mengatakan, kalau hari ini umat Islam itu masih membaca saja, masih tilawah saja, belum mentadaburi kitab suci mereka. Tapi kalau umat Islam itu sudah mentadaburi ayat demi ayat sampai ayat yang terakhir, siap-siap kita harus turun dari puncak dan mereka yang akan kena. Ini Romawi dan Persia itu rontok, nggak sampai dulu. Makanya kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Dzalika kita pulang, oh ya tapi dan ilmu tadi." Kalau kita membuka tafsir, Pak, hudan itu menjadi jawaban, menjadi solusi. Ya. Kalau kita ada pertanyaan, pasti jawabannya itu ada dalam Al-Quran, Pak. Ya. Makanya saya berharap, ayo di momentum Ramadan 1444 Hijriah, kita isi dada anakku dan anakmu. Yang pertama bukan dengan ilmu eksat, Pak. Yang pertama bukan dengan ilmu sains. Yang pertama isi dada anakku dan anakmu dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran itu sudah tertanam dalam dada anak kita, wallahi Allah pun akan menjaganya. Ketika anakku dan anakmu sudah bermakmum di belakang Al-Quran, Pak, wallahi Allah pun akan memuliakannya.
Tapi ketika hari ini anak dan antum setiap ada problem justru nyari jawabannya bukan dalam Al-Quran, dan kita nyarinya di buku yang lain yang ditulis oleh orang-orang barat ya. Tolong jadikan betul momentum Ramadan 1444 Hijriah menjadi momentum kita untuk selalu dekat, interaksi kita lebih intim dengan Al-Quranul Karim. Jangan sampai kita ketika mencari jawaban dalam buku Children Shop for the School kan Pak, kita kan sering ketika ada masalah kita bukanya buku Children Shop for the School itu, kita nggak mengembalikan kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setiap jawaban, setiap masalah itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Makanya Allah berfirman kan Pak, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Allah itu menggunakan kata nakirah Pak, syifa'un, nggak pakai alif lam. Kenapa? Para ulama ahli tafsir menjelaskan, syifa'un itu bukan hanya obat untuk ketika kamu sakit saja, menjadi penyembuh ketika kamu sakit saja, tapi ketika ada problem dalam hidupmu pasti ada jawabannya di dalam Al-Quran. Sekarang kita akan buktikan. Ada beberapa pertanyaan Pak yang sudah saya kumpulkan, jawabannya itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama, kenapa ya Ustadz ada teman saya, keluarga saya, atau circle saya yang strata pendidikannya itu tinggi, strata 2 ataupun strata 3, tapi hidupnya itu biasa-biasa saja, atau orang Betawi itu belangsakan, padahal dia pendidikannya pinter, ranking 1 ketika sekolah, tapi kok hidupnya biasa saja ya Ustaz, padahal harusnya grade-nya itu di atas bukan di bawah. Itu kenapa? Ternyata Al-Quran menjawabnya. Yang kedua, kenapa ya Ustaz ada orang secara hitam di atas putih, mereka tidak mampu mendapatkan sesuatu, tapi Allah izinkan dia untuk mendapatkan sesuatu? Pernahkah kita melihat berapa banyak Pak orang yang tidak mampu umroh secara finansial, pekerjaan mereka gajinya cuma 15.000 apa sampai 70.000 kok, tapi Allah izinkan mereka untuk bisa meraih cita-cita mereka? Itu jawabannya pun ada di dalam Al-Quran Pak. Yang ketiga, kenapa hari ini kita itu susah Ustadz untuk istiqomah? Kita meniatkan mulai besok saya akan ngaji Al-Quran 1 hari 1 juz. Lu sampai Ramadan hari ke-10, anak dan antum masih dalam Quran surat Al-Baqarah saja Pak. Kenapa ya kita susah untuk istiqomah? Mulai besok saya nggak akan masbuk lagi sholat 5 waktu. Lo baru sholat subuh, anak dan antum sudah masbuk sholat subuhnya. Kenapa ya? Al-Quran pun menjawabnya Pak. Yang keempat, bagaimana cara kita mendapatkan jodoh ataupun mendapatkan menantu yang lembut? Oh, hidup kita saja tanpa orang kasar saja udah pusing Pak, apalagi tambah dengan orang yang tidak lembut. Ternyata Al-Quran pun menjawabnya. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa ya orang hari ini tuh mudah melampiaskan syahwatnya? Ada kan kemarin viral Pak, anak yang naik Robicon, hajar-hajaran dengan anak yang lain, sampai pukul-pukulan. Kenapa ya hari ini tuh zina itu kok begitu maraknya ya? Ternyata Al-Quran pun memberikan jawabannya. Kita buka pertanyaan yang pertama. Kenapa ya Ustadz hari ini begitu banyak orang yang strata pendidikannya itu tinggi, circle-nya banyak, link-nya banyak, tapi kok hidupnya itu biasa-biasa saja? Dibuka Quran surat Luqman ayat yang ke-14 Pak, yang dibaca oleh imam kita tadi. Ternyata jawabannya ada dalam Quran surat Luqman surat ke-31 ayat yang ke-14. Dibaca Pak. Ya, ayat yang ke-14 surah Luqman. Ya, silakan. Artinya Pak,
Di Quran surat Luqman ayat yang ke-14, Pak, Robku dan Robmu di atas arasnya itu berfirman, Anishkurli wali walidayka ilayal masir, dan kamulah bersyukur kepadaku, kepada Allah dan kepada orang tuamu. Ketika hari ini kok hidup anak dan antum belangsakan, ruwet, penuh dengan masalah, fix dan confirm, Pak, pasti ada yang tidak beres hubungan kita dengan orang tua kita. Karena sesungguhnya syukur kita kepada Allah itu memiliki rukun, Pak, yaitu kita bersyukur kepada orang tua. Loh, kalau hari ini anak dan antum memiliki mobil, memiliki rumah, kemudian memiliki kios, kemudian memiliki beberapa investasi, Pak, kok anak dan antum tidak pernah nelpon orang tua kita? Wallahi nggak lama itu, Pak. Ya, karena syukurnya kita kepada Allah itu tidak akan pernah diterima oleh Allah hingga anak dan antum bersyukur kepada orang tua kita. Kalau hari ini kok di kantor kita, kemudian di kehidupan kita kok ruwet, penuh dengan masalah, coba cek bagaimana posisi anak dan antum di hati orang tua kita, Pak. Makanya tidak ada ayat yang cocok kecuali la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid salah satu maknanya Allah akan biarkan hidupnya pun ruwet ketika hubungannya ruwet dengan orang tua. Makanya sampai Ibnu Abbas, Pak, dalam kitab Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabir itu menjelaskan, salasu ayatin nuzilat la tuqbal wahidatum minha illa makrunatum biqariniha. Ada 3 ayat yang pengamalan ayat yang pertama dengan ayat yang selanjutnya itu saling berkaitan. 1, sholatnya anak dan antum tidak akan pernah Allah terima hingga kita membayar zakat. Makanya dalilnya aqimus sholata wa atuz zakah. Yang kedua, taatnya saya bapak jamaah kepada Allah tidak akan pernah Allah terima hingga kita taat kepada Rasul. Makanya bertebaran di dalam Al-Quran, atiullaha wa atiur Rasul. Inilah yang menjadikan jawaban dari pertanyaan kita. Kenapa ya Ustadz? Yahudi, Nasrani mereka beriman kepada Allah, tapi kok keimanan mereka tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena mereka mendustakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, Pak, syukurnya kita kepada Allah, kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu tidak akan pernah Allah terima hingga kita bersyukur dengan orang yang telah memberikan air susu kepada anak dan antum, yang telah mengkristalkan keringatnya untuk mendewasakan anak dan antum. Ya. Makanya Ibnu Abbas juga, kalau antum membaca dalam kitab Imam Adz-Dzahabi, Pak, itu menjelaskan bahwasanya kelak di atas neraka, di depan pintu surga, ada tempat yang bernama A'raf. Tempat ini diperuntukkan bagi orang yang jihad. Tapi jihadnya dibarengi dengan durhaka kepada orang tua. Saya tuh bayangin, Pak, orang yang jihad meneteskan darahnya di jalan Allah itu masih tertambat di depan pintu surga dan belum bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala karena jihadnya dibarengi dengan orang tua, karena dibarengi dengan durhaka dengan orang tua. Karena sesungguhnya darwatus sana fil Islam al jihadu fi sabilillah. Puncak amalan tertinggi dalam Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Lu Ibnu Abbas, Pak, menjelaskan orang yang jihadnya dibarengi dengan durhaka kepada orang tua itu tidak akan mampu memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia tidak bisa masuk ke dalam neraka, Ustaz? Karena neraka Allah haramkan untuk mencicipi darah seorang mujahid yang meneteskan darahnya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa dia tidak bisa masuk surga? Karena surga itu Allah haramkan bagi mereka yang durhaka kepada orang tuanya. Loh, kalaulah seorang mujahid dia berjihad di jalan Allah, Pak, kok diselingi dengan durhaka kepada orang tua, itu tidak mampu memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi anak dan antum hanya masih berpuasa, Pak. Apalagi anak dan antum yang masih sholat, Pak. Apalagi anak dan antum yang masih kajian kelasnya, Pak. Saya tuh bayangin loh, Pak, puncak amalan tertinggi itu bisa batal, nggak bisa memasukkan ke dalam surga karena durhaka kepada orang tua. Tolong, yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum, yang membatalkan puasa itu bukan hanya jima saja, Pak, tapi salah satu hal yang membatalkan puasa hari ini yang terkadang anak dan antum sering lupa, bagaimana lisan kita sering melukai hati orang tua kita. Ingat, ikhwan, ibu kita itu rela bodoh demi anak dan antum itu setelah kelas 1 dan 2 dan 3, Pak. Coba lihat orang tua kita, pendidikan terakhirnya hanya SD, kemudian SMP, kemudian SLTA pun nggak lulus, mungkin kelas 2. Loh, hari ini saya, bapak, jamaah, strata pendidikan kita kan tinggi, Pak.
Kita S1, kita S2, kita S3. Tapi kita terkadang lupa. Mari. Makanya ada satu dosa yang Allah segerakan balasannya, Pak. Sebelum nanti dosa itu dibalas di akhirat, yaitu dosa kita kepada orang tua. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Pak, menjelaskan tidak ada kebaikan yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti kebaikan itu dibalas di akhirat, kecuali kebaikan anak dan antum kepada ibu dan bapak kita. Dan tidak ada kejahatan yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti kejahatan itu dibalas di akhirat, kecuali kejahatan kita kepada orang tua. Makanya, Pak, durhaka kepada orang tua itu sebagaimana penyakit, Pak. Kita kan paham, Pak, penyakit itu ada dua. Satu, penyakit yang menular. Dua, penyakit yang tidak menular. Contoh penyakit yang tidak menular, Ustadz, panu, kanker, itu gak menular, Pak. Sampai keturunan itu gak menular. Tapi ada penyakit yang menular sampai ke keturunan kita. Contohnya apa, Pak? Diabetes. Sama, ada satu dosa dan pahala yang menular sampai kepada keturunan kita. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Mosok, Ustaz, kita lihat, Pak. Saya banyak mendapati jamaah, Pak. Orangnya itu nggak hafal Al-Quran, Pak. Mungkin hanya 3 surat yang terakhir. Itu plus tambah 1, Pak. Al-Kafirun, Pak. Al-Kafirun pun kadang lupa, bolak-balik, Pak. Itu Al-Kafirun cita rasa Al-Baqarah, Pak. Ya. Beliau nggak hafal Al-Quran, Pak. Oh, di sini banyak insya Allah. Nggak hafal Al-Quran, tapi anaknya hafal 30 juz. Beliau nggak hafal hadis, Pak. Anaknya hafal ribuan hadis. Saya mendapati juga, Pak, ada seorang bapak nggak menjadi ahli sholat, Pak. Anaknya ketika adzan berkumandang dari masjid dekat rumahnya, dia mengambil air itu dan langsung datang ke masjid. Menjadi ahli sholat. Bapaknya nggak ahli sedekah, Pak. Anaknya bisa jadi ahli sedekah. Tapi ingat, ikhwan, satu dosa yang Allah balas langsung kepada kita sebelum nanti kita dibalas di akhirat, itu dosa kita kepada orang tua. Ingat, kalau hari ini anak dan antum songong kepada orang tua kita yang masih hidup, wallahi, sebelum anak dan antum berkalang tanah dalam kubur kita, dosa kita itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya itu saya teringat dengan perkataan Wahab bin Nabih, Pak. Man waqara walidayhi razaqallahu waladan yuwaqiruhu wa man lam yuwaqir walidayhi razaqallahu waladan lam yuwaqiruhu. Siapapun anak yang dia taat, patuh, hormat, santun kepada orang tuanya, Allah pun akan memberikan anak bagaimana dia dulu baik kepada orang tuanya. Tapi siapapun anak yang dia jahat, kasar, ketus kepada orang tuanya, Allah pun akan memberikan anak sebagaimana dia dulu jahat, ketus, kasar kepada orang tuanya. Kalau hari ini anak, antum, bapak memberikan uang kepada orang tua kita dengan kata-kata yang baik, Bu, ini Bu 2 miliar dihabiskan 2 hari ya. Wallahi Allah akan rekam kembalikan kepada anak kita. Ketika saya bapak bungkuk, kita sudah beruban, anak kita pun ngasih uangnya pun dengan kata yang baik. Ini Pak, 2 miliar dihabiskan 1 hari ya. Lu kan beli tanah, Pak. Ya. Tapi kalau hari ini anak dan antum ngasih 2 juta kepada orang tua kita yang masih hidup, kok kita ngasih sambil meneteskan air mata mereka, ingat ikhwan, kata-kata kita itu akan direkam oleh Allah dan dikembalikan kepada anak kita. Bu, nih Bu, 2 juta dihemat-hemat. Hari ini inflasi tinggi, dolar tinggi. Wallahi Bapak, Allah akan rekam dan Allah kembalikan kepada anak kita. Nanti ketika antum bungkuk, pasti akan dibalas oleh Allah. Kalau hari ini kita jarang ngebel, kita jarang nelpon orang tua kita yang berada di kampung, ingat ikhwan, ketika rambutku dan rambutmu sudah beruban, kulitku dan kulitmu sudah mulakan kerutnya, tubuh kita sudah bungkuk, kita nunggu kapan ya anak saya ditelepon? Jangan disalahkan lah. Kalau hari ini antum dengan zona nyamannya, sudah enak hidupnya, antum lupakan orang tua, ingat, anak antum pun akan melupakan kita. Makanya di momentum Ramadan, ayo, yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan dan minum. Orang yang jihad saja bisa batal, saya tuh bayangin betul Pak. Jihad bisa batal ketika durhaka kepada orang tua. Ayo. Makanya Sabit Al-Bunani itu Pak, salah seorang tabi'in Pak, muridnya Imam Hasan Al-Basri rahimahullah Pak. Itu pernah jalan ke pasar gitu.
kemudian melihat seorang anak itu menampar bapaknya di pipi sebelah kanan, ceplak. Sabit melihat anak nampar bapaknya di pipi sebelah kanan, Pak, geram dan marah. Kemudian pengen nampar, ditahan sama bapaknya. Jangan wahai imam kami, Sabit Al-Bunani. Kenapa? Dia nampar kamu, dia mukul kamu di pipimu sebelah kanan. Hari ini saya membalas. Dulu ketika saya pernah nampar bapak saya persis di pipi sebelah kanan dan Allah pun tidak mengurangi sedikit pun. Sabit pun terdiam. Kedzaliman kepada orang tua itu akan Allah balas sebelum saya bapak bergelang tanah dalam kubur kita. Ya, tolong diingat. Makanya saya tuh kadang heran hari ini, Pak. Orang nyari surga itu kayaknya jauh betul. Ikut kajian sampai ke Bekasi, sampai ke Karawang, sampai ke Cikarang, dikejar itu ustadznya. Padahal depan matanya, depan kelopak matanya itu ada pintu tengahnya surga, Pak. Yaitu orang tuanya. Makanya yang celaka itu bukan hanya orang yang tidak maksimal ketika Ramadan, tapi orang yang celaka salah satunya, Pak, orang yang tidak bisa memanfaatkan ketika pintu tangannya surga masih terbuka lebar di depan kelopak matanya. Tolong, ketika ibuku dan ibumu masih hidup, ketika bapak kita masih hidup, rawatlah mereka. Bagaimana mereka merawat kita waktu kecil, Pak? Sabarlah. Ketika bapak kita mungkin nggak paham, nah ini gimana nak? Bukannya YouTube, pelan-pelan lah. Dulu nanti kita ketika tua, Pak, HP berkembang dengan begitu pesatnya, digitalisasi berkembang begitu pesatnya, pasti kita pun juga ketinggalan, Pak. Ingat Bapak, kalau hari ini kita ngaji, kok kita ketus, kasar, ingat, nanti ketika kita sudah bungku, anak kita pun akan ketus kepada kita. Maklumi, orang tua anak dan antum ikhwan, itu hidup di zaman 60-an. Waktu itu kajian gak seperti sekarang, Pak. Yang hadir banyak, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Kalau ketinggalan pun bisa melihat kembali. Diingat tahun 60-an, Pak, HP pun belum ada Android. Masih pakainya HP Nokia jadul yang ada antenanya itu, Pak, yang tebel itu loh. Yang hadir pun ketika kajian 3, yang 2 ngantuk, yang 1 ke kamar mandi, ustadznya ngomong sendiri kan. Maklumi lah. Lihat. Makanya saya tuh hari itu heran betul, Pak. Orang ngaji Riyadhus Shalihin, orang ngaji Tazkiyatun Nafas, tapi sama orang tuanya itu songong, kasar betul. Meneteskan air mata orang tuanya. Lu Ramadan mana yang pengen diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika Ramadan anak dan antum masih kasar kepada orang tua kita. Ingat ikhwan, bapak kita itu sabar. Dulu ketika kita ingusan, Pak, orang tua sabar. Dirawat, dikompres, disedot itu umbelnya itu, Pak. Loh kok hari ini anak dan antum merawat orang tua kita kok nggak sabar? Pintu surga mana yang akan kita masuki? Tolonglah sabar. Itu heran. Ngaji Riyadhus Shalihin dikejar ustaznya sampai Cikarang sana. Ibunya dibiarkan, nggak mau ngomong. Ibu saya itu belum paham sunnah, Ustaz. Loh, sunnah mana yang kamu ikuti? Ketika sunnah itu malah melukai hati orang tua kita. Tolong, Pak. Tolong. Kalau kita hari ini susah ngobrol sama orang tua, ingat 30 tahun lagi, 20 tahun lagi, nggak lama 15 tahun lagi antum yang sudah usia 40, Pak. Ketika sudah pensiun usia 55, Pak, anak kita pun jarang ngobrol dengan kita, Pak. Kalau kita pelit, Pak, ingat anak kita pun akan lebih pelit kepada kita, Pak. Karena syukurnya kita itu memiliki rukun, kita bersyukur kepada orang tua. Makanya Nabi SAW itu bersabda dalam hadis yang sahih, Pak, babani maftuhani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya wal akhirah. Ada 2 dosa yang Allah segerakan balasannya sebelum nanti dibalas di akhirat. Yang pertama yaitu al-baghyu. Al-baghyu itu dolim, Pak. Hati-hati, hidup kita itu berat, Pak. Hisabnya itu nanti sudah berat di akhirat. Jangan dibarengi dengan dolim kita. Yang kedua al-uquq, durhaka dengan orang tua. Jangan udah ibadah kita, sholat tarawih kita dengan orang tua, dengan durhaka kepada orang tua. Makanya saya pernah mendapatkan salah satu tulisan dari orang Chinese, Pak, yang tidak beriman kepada Allah. Tapi tulisan ini memberikan manfaat betul dalam kehidupan kita. Orang Chinese itu, Pak, ini yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dia tuh nulis dalam broadcast WA-nya, Pak. Saya melihat circle temanku yang aku lihat ketika dia kerja karirnya itu gampang naik, ketika bisnis kemudian sukses, kemudian ketika nanam saham kemudian sahamnya selalu naik. Ternyata benang merah mereka itu satu. Mereka menjadikan orang tuanya kayak raja, maka hidupnya pun kayak raja. Lalu aku pindahkan pandanganku kepada circle temanku yang lain. Ketika dia berumah tangga, istrinya serong, anaknya terkena kriminal, ketika bisnis kemudian bangkrut, ketika nanam saham kemudian anjlok. Benang merahnya juga satu. Mereka menjadikan orang tuanya tidak lebih dari seorang pembantu, hidupnya pun tidak lebih dari berkualitas daripada seorang pembantu. Ini introspeksi kita. Tolong ketika anak dan antum sudah ngaji, yuk perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Air susu yang paling mahal itu air susu ibu kita, dan keringat yang paling mahal itu keringat ayah kita. Balaslah air susu yang pernah kita sedot selama 2 tahun. Keringat yang telah mengkristal itu harus kita balas, karena pintu tengahnya surga itu ada di ibu dan bapak kita. Kita tidak akan bisa masuk surga sampai kita berbakti kepada orang tua. Ya, bapak, kalau sudah memperbaiki hubungannya dengan orang tua, Pak, dunia itu akan ngikut, Pak. Ibarat kata, antum bisa membeli Alphard, kira-kira bisa membeli Ayla atau enggak, Pak? Bisa. Alphard 2 miliar, Ayla 150 juta. Makanya kita lihat, Uwais Al-Qarni, Pak, tidak pernah ikut perang Badar, tidak pernah ikut perang Uhud, tidak pernah ikut perang Khandaq, tapi dipuji oleh Allah dan Rasul. Sampai Umar itu dipeseni, wahai Umar, ketika nanti datang sahabatku yang bernama Uwais Al-Qarni dari negeri Yaman, kamu minta doa kepada dia, wahai Umar, karena antara dirinya dengan Allah itu nggak ada hijab, nggak ada penghalang, dan doanya langsung nembus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalnya Uwais Al-Qarni itu bukan karena banyak sholatnya, bukan karena banyak umroh dan hajinya, Pak, tapi kualitasnya dengan orang tua itu yang menjadikan Allah jatuh cinta dan Rasul jatuh cinta. Padahal saat itu, Pak, barometer keimanan itu dengan perang. Kalau kita jujur, Pak, baca kitab sirah ataupun tarikh para sahabat, Pak, kan diterangkan barometer saat itu perang. Orang yang nggak mau ikut perang bersama Rasul itu orang munafik. Tapi Uwais Al-Qarni, Pak, tetap dipuji oleh Allah dan Rasul karena baktinya kepada orang tuanya luar biasa. Mari, tolong, ketika bapakku dan bapakmu masih hidup, rawat. Ketika ibuku dan ibumu masih hidup, rawat. Dunia itu rasanya itu akan berbeda ketika kita sudah memasukkan jasad orang tua kita ke dalam liang lahat. Masa Ustaz? Tanya orang yang sudah meninggal bapaknya dan ibunya, Pak. Dia akan mengatakan, hidup saya itu hambar, Ustaz. Orang lain bisa menjeti ibunya, orang lain bisa membelikan baju orang tuanya ketika lebaran, tapi hari ini orang yang saya kasih dan orang cinta itu nggak ada, Ustaz. Orang yang paling setia kepada kita itu orang tua kita, Pak. Seandainya satu kompleks ini, Al-Hidayah ini, Pak, menghujat kita, Pak, ibu kita pun pasti akan membela kita, Pak. Ingat, 3 orang yang setia kepada kita: 1, orang tuaku dan orang tuamu; 2, istriku dan istrimu; yang ketiga, anakku dan anakmu, Pak. Tolong, puasa kita dibarengi bagaimana kita juga berbuat baik kepada orang tua. Kalau kita pengen dibelikan baju lebaran nanti ketika rambut kita sudah beruban, kita sudah bungkuk, kita sudah pensiun dari pekerjaan, belikanlah baju lebaran orang tua kita. Jangan sampai kita lupa, Pak. Hari ini penyakitnya para aktivis dakwah, Pak, orang yang sudah ngaji, Pak, dia lupa bahwasanya ketika dia sudah menikah itu berpindah baktinya kepada istrinya, bukan kepada orang tuanya. Salah, Ikhwan. Saya bapak sebagai seorang laki-laki, ketika saya dan antum sudah menikah, Pak, walaupun istri kita 3, 4, bakti kita kepada ibu dan bapak kita itu masih nyambung sampai orang tua kita masuk ke dalam liang kuburnya. Yang pertama itu bukan istri. Makanya kita lihat, Pak, Ibrahim diuji oleh Allah dengan bapaknya yang belum beriman kepada Allah dan beriman kepada Ibrahim. Namanya siapa, Pak? Azhar. Tapi lihat tutur katanya Ibrahim yang Allah abadikan, Pak. Idz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Ibrahim masih lembut, Pak.
Idh qala li abihi, ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azhar, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsir, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, tidak bisa memberikan sedikit pun manfaat dalam kehidupanmu. Ibrahim layak memvonis bapaknya, karena bapaknya tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Ibrahim. Tapi Ibrahim masih menggunakan kata tutur kata yang lembut, padahal selevel Khalilur Rahman, Pak. Anak dan antum, halah Pak, kita aja baca surat An-Naba aja lupa. Kalau kok songong sama orang tua, itu heran Pak. Mau terkadang kita sama anak kita aja pinteran anak kita, oh Pak. Kita kadang kan ngomongin sama anak kita, Bang, masa kamu udah 2 bulan ngaji sama Ustaz Matahari nggak hafal surat An-Naba? Mending saya Bi 2 bulan nggak hafal, Abi seumur hidup nggak hafal surat An-Naba. Doan, pinter mana Pak? Anak kita kan, jangan songong sama orang tua, tolong. Itu yang pertama. Kalau hidup kita pengen berkualitas, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kok hari ini saya tuh dimudahkan Ustadz, fix dan confirm, karena antum baktinya dengan orang tua luar biasa. Kok hari ini banyak masalah Ustadz dalam rumah tangga saya, anak saya kena kriminal, bisnis saya kemudian anjlok, nanam saham saya kemudian hancur, fix dan confirm, hubungan kita pun ruwet Pak. Gimana hidup kita pun akan ruwet. Ini Ustadz bukan Ustadz, LC enggak LC, sudah ngaji 5 tahun belum ngaji 5 tahun, tetap terkena semua Pak. Inilah satu dosa yang sering kita lupa. Kita pengen anak kita memperhatikan kita di waktu tua. Ayolah, mumpung masih muda, usia kita 25, usia kita kepala 3, perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Kasih orang tua dengan kado yang terbaik, sebagaimana dulu kita lah Pak. Ketika kita sekolah kan mintanya sepatu yang terbaik, sampai ibu kita rela nggak beli makan demi membayarkan uang SPP, demi membelikan baju. Ingatlah Pak. Kok hari ini kita songong, ngatain orang tua, bodoh Ustaz, diajak ngaji nggak mau, sabar lah. Ibrahim saja sabar kepada bapaknya. Sabar yang dibungkus sabar itu tidak ada batasnya. Itu pertanyaan yang pertama. Ternyata sudah jam 5 lebih 52 ya Pak ya. Surupnya jam 6 lebih 3. Berarti kurang 8 menit lagi. Ternyata Al-Quran betul Pak, memberikan syifa, memberikan jawaban dari setiap resolusi kita. Kok saya selalu ruwet ya Ustaz? Cek dulu. Kemudian yang kedua Pak, kenapa ada orang, mungkin saudara kita, mungkin satu komplek Masjid Al-Hidayah ini, yang sebenarnya memiliki cita-cita itu yang mustahil Pak, tapi kok Allah itu selalu kabulkan dan Allah ijabah. Apa ya rahasia dan sebabnya? Dibuka dalam juz yang ke-30 surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, juz yang ke-30. Ya, silakan dibaca Pak. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru. Ya. Artinya apa? Ya, di situ ada kata mukhlisin Pak. Dan Nabi pun dalam hadis Pak, riwayat Imam An-Nasai Pak, mengatakan intasdukillaha yasduka. Ketika kamu memiliki cita-cita, gantungkan cita-citamu itu kepada Allah dan tuluskan, maka Allah yang akan menyelesaikan proses akhirnya. Ternyata Al-Quran memberikan jawaban Pak. Dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Dan jadi orang yang ikhlas itu begitu sulit Pak. Ya. Inilah yang menjadi jawaban dari pertanyaan kita.
Kenapa ada tukang mie ayam? Kenapa ada tukang bubur ayam? Mereka bisa lebih dulu haji dan umroh mendahului mereka yang tebal kantongnya dan banyak duitnya, Pak. Jawabannya cuma satu. Niat mereka ikhlas karena Allah. Allah yang menyelesaikan proses akhirnya. Makanya saya memiliki guru tahfidz, Pak. Guru tahfidz saya itu diuji oleh Allah dengan matanya buta, Pak. Tapi beliau itu luar biasa. Kalau membenarkan kita itu, yang dibenarkan tuh ayatnya. Tuh Al-Baqarah ayat 120 kurang panjang mat tobi'inya. Mat wajib mutasilnya kurang pendek dikit. Kita kalau bertanya Pak sama orang yang hafid Pak, menghafalkan Quran itu yang paling sulit itu bukan menghafalkan suratnya Pak, tapi menghafalkan nomor ayat. Minal jinnati wanas ayat yang keberapa Pak? Bingung kita Pak. Minal jinnati wanas dihitung dulu, qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas. Malikin nas, ilahin nas jadi satu apa jadi dua Ustaz? Beliau Pak ketika membenarkan santri itu selalu dengan nomor ayatnya. Tuh Ali Imran ayat 12 gunanya kurang ditekan. Kita yang nyetor Pak kadang-kadang pusing. Mana ayat 12 dihitung dulu. Baru 2 jam itu baru ketemu kadang-kadang. Pernah temennya itu datang ke pondok Pak, mengatakan hari ini guru antum ini adalah masternya Al-Quran. Dulu ketika beliau pengen ujian surat Yusuf, beliau itu tertidur. Karena kita kadang Pak saking khusyuknya baca Quran itu tertidur. Beliau gigonya itu surat Yusuf dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, nggak ada salah. Loh ketika beliau bangun Pak, besoknya mau ujian, temennya itu ngomong, Din, nggak usah dihafalin, kamu gigo aja nggak ada yang salah kok. Ditanya, kamu itu sejak kapan? Saya itu sejak kecil itu ikhlas, betul saya tuh pengen memberikan tajul wakor, memberikan mahkota kepada orang tua saya. Karena mahkota itu tidak bisa diberikan kepada ahli sains, mahkota itu tidak bisa diberikan dari ahli biologi Pak, tapi mahkota itu diberikan dari para ahli Quran Pak. Tolong. Loh karena beliau ikhlas Pak, Allah bayar cash dan kontan cita-cita beliau yang hafal Al-Quran. Anak Indonesia Pak yang sudah divonis lumpuh otaknya, dia hafid cilik itu Pak, buka aja keyboardnya Naja Pak, lumpuh otaknya Pak, baca Quran aja nunggu lama gitu responnya, tapi bisa meneruskan Pak. Bedakan dengan kita Pak, kita ditanya nggak bisa meneruskan Pak, walaupun otak kita nggak lumpuh. Beliau Pak otaknya lumpuh, divonis lumpuh oleh dokter. Loh Allah jadikan betul. Al-Quran ini mudah bagi orang yang ikhlas hafalannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hari ini saya itu sulit Ustaz? Hari ini ngafal surat An-Naba, besoknya pengen ngafal surat Al-Nazi'at, An-Naba'nya lepas. Besok pengen ngafal Abasa, An-Nazi'at, An-Naba'nya hilang semuanya. Mungkin kita belum ikhlas karena Allah. Tolong ikhlaskan betul niat kita karena Allah Pak. Karena ikhlasnya hati itu mewujudkan cita-cita kita Pak. Mungkin hari ini cita-cita anak dan antum belum terrealisasikan dan belum diwujudkan oleh Allah, fix dan confirm hati kita belum ikhlas. Kita masih mungkin pengen mendapatkan pujian, pengen mendapatkan tepuk tangan dari tetangga kita, pengen mendapatkan sanjungan dari orang lain. Itu yang menjadikan mungkin belum dikabulkan cita-cita kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sebagai penutup Pak, saya berikan salah satu kisah nyata Pak, dari Mesir Pak. Ya. Ada salah satu bapak Pak, diuji oleh Allah dengan anaknya yang buta. Saya tuh terkadang berpikir ya Pak, kenapa Allah itu menjadikan orang yang buta itu yang banyak menjaga Al-Quran? Kenapa ya? Mungkin karena saking bersihnya hatinya, nggak pernah melihat dan nggak pernah mendengar sesuatu yang Allah haramkan Pak. Beliau itu Pak memiliki anak yang bernama Mu'ad Pak. Usianya itu 11 sampai 12 tahun, berarti kalau sekarang kelas 5-6 SD Pak. Bapaknya Mu'ad Pak nggak memiliki mobil, rumahnya mungkin kecil. Beliau dengan motor sederhana Pak, dimodifikasi motor tersebut. Tahu ketika motor ini diboncengin berdua mungkin nggak cukup, diperluas dashboard motor tersebut Pak. Setiap hari bapaknya Mu'ad nempel surat demi surat, ayat demi ayat di dalam Al-Quran, di dalam dashboard motor tersebut. Begitu setiap hari ngantarkan anaknya Pak. Karena tahu bapaknya sudah mentok hafalannya,
Sudah nggak mungkin bisa hafal Al-Quranul Karim lagi. Tapi diuji Allah dengan anak yang buta. Bapaknya muat ngantar dari rumahnya menuju madrasah yang untuk menghafal Al-Quranul Karim. Jaraknya kurang lebih 20 km setiap hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, mungkin Sabtu, Ahad libur pondoknya. Begitu setiap hari sampai 3 tahun. Allah bayar cash, Allah bayar kontan, dan Allah bayar tunai. Cita-cita Bapak Muat ini untuk memiliki anak yang hafal Al-Quran. Cerita ini viral, Pak. Karena Muat salah satu murid yang buta, tapi makhorijul hurufnya itu persis bagaimana syekhnya. Datang reporter dari Al Jazair, Pak, menanyai Muat kecil ini. Pertanyaannya, ya Syekh Muat, ya Syekh Muat, anak usia 10, 11, 12 tahun, Pak, dipanggil dengan seorang syekh sebagaimana penghargaan, sebagai penghargaan karena sudah bisa menghafal Al-Quranul Karim. Seandainya Anda diberi permohonan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang akan Anda minta pertama kali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ingat jawabannya, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Wallahi, demi Allah, as'alullah rabbal alamin, saya akan meminta kepada Allah Rabb semesta alam agar membutakan mata saya hingga akhir kiamat. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 30 juz. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 114 surat. Karena dengan mata buta saya bisa menghafalkan 6.236 ayat. Dimulai dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus, Hud, Yusuf, Furat, Ibrahim, sampai Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Reporternya kaget. Dikira permintaan pertamanya matanya bisa melihat kembali. Jawaban yang kedua, Pak, reporternya tambah kaget lagi. Ya ta'ajab, terkagum-kagum. Wallahi, demi Allah, innama ji'tu li rabbi yaumal qiyamati yaumal hisab. Ketika nanti saya datang menghadap Rabbku di hari penghisapan, yaitu hari kiamat, wajitu fardak, dan aku datang sendirian, wala ya sahibni abi, bapakku tidak menemani, wala ummi, dan ibuku juga tidak menemani. Ya Rabb, ya Rabb, ringankanlah siksaanmu jika Al-Quran yang sudah saya hafal ini tidak cukup membawaku ke jahanammu. Anak kecil, Pak, usia 11 tahun, usia 12 tahun, itu masih was-was tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala melemparkannya ke dalam nerakanya. Padahal 30 juz ngelotok di otaknya, 114 surat dimurojaah dalam lisannya, 6.236 ayat nempel di kepalanya. Loh, kalau hari ini anakku 2, anak antum 3, padahal matanya normal, fisiknya normal, kok anak dan antum tidak mampu memberikan mukjizat yang terbesar dalam kehidupan kita di dunia, Pak? Butuh berapa anak lagi kita? Kan Bapak nggak butuh istri kan? Cukup 1 kan, Pak? Nggak berani poligami kan, Pak? Butuh berapa anak lagi? Lu kalaulah bapaknya Mu'ad yang sudah mentok kepalanya diuji oleh Allah dengan anak yang buta, tapi belum mampu mencetak anak tersebut menjadi hafidhul Quran, anak dan antum harusnya hari ini nampar diri kita masing-masing. Ya Rob, rumah kita bagus, ada AC-nya di komplek masjidnya, pondok tahfidz pun di mana-mana dekat. Di negeri kita juga masih bisa untuk ibadah dengan khusyuk. Lu butuh hujah apa lagi? Kalau Mu'ad, bayangin, Pak, anak usia 12 tahun itu masih was-was tatkala dilemparkan sama malaikat Malik ke dalam nerakanya Allah, padahal 30 juz sudah nempel di otaknya. Betul, Pak? Anak dan antum butuh berapa anak lagi? Butuh berapa tahun lagi? Butuh berapa fasilitas lagi? Kalau fasilitas motor yang butut, ibaratnya motor yang sederhana, tidak sebagus dan tidak sepadan bagaimana motorku dan motormu, masih mencetak anaknya menjadi hafidhul Quran dan memberikan syafaat nanti kepada orang tuanya, memberikan mahkota dari mutiara nanti kepada orang tuanya. Anak dan antum, mata kita normal, anak kita fisiknya normal, matanya bisa melihat, otaknya masih bisa berproses dengan baik. Ayolah. Saya tuh bayangin, mudah-mudahan ya Allah 10 tahun lagi Al-Hidayah itu imamnya hafidh, bukan Ustadz Matahari, terus subuh misalkan Ustadz A, duhur Ustadz B, maghrib Ustadz C. Nggak usah ngimpor Ustadz dari luar, Pak. Cetak anaknya Pak Haji Bambang hafidh, anaknya Pak Tri jadi dai, anaknya Pak ini jadi ahli fikih, anaknya Pak ini jadi ahli akidah. Wallahi nggak usah ngimpor antum dari luar, Pak. Jadwal sendiri. Oh, anaknya itu ahli hadis, datengin. Oh, anaknya itu ahli fikih, datengin. Oh, anaknya ahli itu
ahli Quran, hafal 30 juz. Saya tuh punya cita-cita, Masya Allah, masjid itu hari ini Pak, problemnya apa? Gak memiliki kader. Anak kita gak cacat. Ini tamparan bagi saya. Kita kan kepingin Pak, oh kita sudah mentok, hafalan juga 3 surat. Itu pun juga kita baca kadang terbalik-balik. Tambah 1 surat lagi Al-Kafirun, cita rasa Al-Baqarah. Ngafal An-Nazi'at juga gak hafal. Ngafal An-Naba juga mentok kepala kita, bingung dengan cicilan. Tolonglah, ketika kita sudah tahu mentok otak kita, apa otak saya dan antum, cetaklah, Nduk. Tolonglah, ayahmu itu gak pengen kamu membelikan Alphard, tolong berikan mahkota. Tolong berikan syafaat kepada bapak dan ibumu. Ketika bapak dan ibumu dulu waktu mudanya belum hijrah, itu masih banyak maksiat. Nasihati Pak anak kita. Mungkin kita harus ngomong, Duk, bapak ini gak mau minta pamrih kamu, tapi bapak itu pengen kamu memberikan feedback saja, Duk. Apa, Bi? Kamu menjadi solihah, kamu menjadi hafidho. Karena mbakmu ini sudah jadi, mungkin yang satu jadi pengusaha, yang satu jadi apalagi ASN, mungkin yang satu jadi apalagi. Tolong, Duk, kamu yang anak terakhirnya ayahmu ini, tolong. Ketika ibumu sudah mentok hafalannya, bapakmu juga sudah upek-upek enggak nambah-nambah hafalannya, tolonglah. Tolong, Mbak. Omong anak kita ketika sahur. Mbak, ayo Mbak ke pesantren, insya Allah abimu dan umimu akan fasilitasi. Itu bayangin Al-Hidayah ketika dibangun seperti ini. Masya Allah komitmen. Bapak-bapak kan masih produktif. Kita lihat masih muda kan Pak. Usianya masih 25 tahun semua kan. Ya walaupun wajahnya kulitnya sudah kerut kan usianya masih 25 tahun Pak. Cucunya cetak lah. Jangan Ustaz matahari terus, ganti. Oh maghrib, anaknya Pak itu kayaknya hafid Quran. Anaknya Pak itu ahli akidah kayaknya. Anaknya Pak itu ahli fikih kayaknya. Anaknya Pak itu kayaknya ahli faraid untuk menghitung waris. Loh kadang-kadang kita pusing Pak. Ada yang meninggal Pak Tri cuma nyiapin ambulan doang. Harta warisnya nggak dihitung. Pak Tri suruh ngitung, bingung saya Bu. Kan? Kalau ada ustadz yang waris di sini, Masya Allah, masjid ini saya harapkan satu atap Al-Hidayah rukun, nggak gontok-gontokan, saling bersinergi, memberikan manfaat, menjadi mercusuar ilmu, Masya Allah. Dan semoga kita bisa berkumpul di dunia dan kembali berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sudah waktu syuruk, yang sebelumnya nggak lihat jam sudah lihat jam, yang sebelumnya nggak ngantuk tiba-tiba pura-pura ngantuk. Karena majelis itu kalau panjang Pak, setan itu mulai datang. Mungkin sebelum saya, ya yang dibelenggu adalah setan-setan yang besar Pak. Setan-setan yang kecil masih dilepas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya, mungkin yang ketiga, yang keempat, yang kelima akan kita bahas pada pertemuan yang setelahnya. Jadi mudah-mudahan kita memiliki anak-anak yang akan memberikan syafaat kepada kita di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebelum ditutup ada yang didiskusikan Pak. Baru 2 tema. Ternyata sudah jam 6 lebih 10. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, insya Allah sudah pada jelas dan sudah paham, dan kita tinggal praktekkan. Saya pun juga sama Pak. Saya itu terkadang iri ketika ada jamaah Pak, gak lulusan pondok pesantren, tapi anaknya itu 3-3-nya itu hafal Al-Quran Pak. Loh berarti orang tuanya nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat itu Pak, sudah ditolong sama anaknya separuh perjalanannya. Tolong minimal 1 saja jadikan. Kalau anak kita 4, ngomong sama istri, Bapak sebagai kepala sekolah membuat roadmap. Anak 1 yang pertama jadi pengusaha, bolehlah sebagaimana Utsman bin Affan. Yang kedua misalkan jadi dokter, bolehlah. Yang ketiga mungkin jadi apa? Jadi guru tahfidz, bolehlah. Yang keempat jadi ustadz. Nah, luar biasa Pak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengijabahi cita-cita kita di dunia dan di akhirat, dan semoga kita menjadi orang yang selalu berbakti kepada ibu dan bapak kita. Ketika orang tua kita sudah berkalang tanah, 1 Pak, solehkan diri anak dan antum. Yang kedua, doakan orang tua kita. Yang ketiga,
sedekah atas nama orang tua kita, Pak. Nyampe sedekah itu sebagaimana Sa'ad bin Ubadah ketika bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, ibuku dulu ketika masih hidup itu senang sekali untuk bersedekah. Lalu hari ini ibuku sudah berkalang tanah dalam kuburnya. Lalu apa yang harus saya lakukan, Rasul?" "Bersedekah, wahai Sa'ad bin Mu'ad, Sa'ad bin Ubadah, untuk orang tuamu." "Apakah nyampe, wahai Rasul?" "Nyampe." "Sedekah apa yang paling utama?" "Ijril ma, alirkan air." Bapak ngasih mungkin takjil ataupun iftar yang ada airnya atas nama ibu kita, nyampe. Membangun masjid atas nama orang tua, insya Allah pun akan nyampe, Pak. Semoga anak dan antum diterima puasanya dari hari yang pertama sampai hari yang ke-10, dan semoga kita menjadi orang yang bermakmum di belakang Al-Quran dan menjadi orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.